Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Kalau kita itu akan merintis ataupun mengkonsep ya, terutama untuk usaha ataupun berjualan roti goreng atau bolang balin dan cakwe, ada beberapa peralatan yang memang harus kita cukupi ya seperti itu. Karena ini menunjang bagaimana budget kita nanti untuk diperlukan seperti itu ya. Jadi gamblangnya teman-teman ya, ketika teman-teman akan menjalankan usaha atau akan membuka usaha, ya kira-kira nanti modalnya berapa kan. Oke, jadi saya akan membahas, tapi tidak dengan harga ya teman-teman, membahas peralatan-peralatan apa saja yang penting, sangat penting buat kita untuk merintis usaha ini. Jadi kita cek dari mulai gerobak sampai dengan peralatan meja. Ini hanya sebagai literasi saja ya, atau sebagai referensi teman-teman ya teman-teman, sampai teman-teman bisa mengambil sesimpel mungkin ya, sebutuh mungkin, dan mengurangi budget ataupun juga menambah budget, itu tergantung teman-teman semua. Nah jadi teman-teman ya, kalau kita membuka usaha, yang pertama ya tentunya kita modal yang kita butuhkan adalah, atau peralatan yang paling pokok itu adalah gerobak sendiri ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mungkin mau mengkonsep yang lain di etalase ataupun apa, tapi yang secara standarnya kita menggunakan gerobak ya teman-teman. Jadi gerobak seperti ini yang biasa kita pakai ya. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan etalase, gerobak etalase atau gerobak seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau kita menggunakan gerobak kayu, alasannya adalah dia lebih besar, lebih apa ya, kelihatan. Nanti ya siapa tahu kita membuat banyak kan, lebih muat banyak kan, seperti itu teman-teman. Nah jenis roda-rodanya apa, gerobaknya itu seperti ini saja teman-teman. Jadi simpel, jadi roda 3 yang udah didorong nantinya, karena kita kan harus masuk ke sana ya teman-teman gitu. Jadi setelah berjualan di depan sini kita harus parkirkan ke atas sana seperti itu. Nah jadi desainnya seperti ini teman-teman, di atas atap gini, kemudian ada tutupnya gini. Di atas, tergantung teman-teman nanti sukanya model seperti apa. Tapi kalau kita modelnya seperti ini, nah roda 3 gini, jadi mudah untuk mendorongnya kan, seperti itu. Dan kalau di dalamnya nggak ada apa ya, nggak ada spek-spek tertentu ya teman, hanya kira-kira ya di atas ini bisa buat tempat-tempat plastik atau sebagai apapun ya. Kemudian di bawah ada pintu di dalam sini, maaf acak-acakan teman ya. Dalam sini bisa buat peralatan seperti tabung gas, mungkin minyak sebagaimana ya, seperti itu. Jadi masuknya ke dalam sini semua seperti itu. Jadi bisa polos aja seperti itu. Kemudian baru laci, nah seperti ini kan. Laci tengahnya gini ya. Kalau tengahnya polos saja, karena fungsinya nanti ini untuk barang-barang ya teman, barang-barang. Kalau tabung gas mungkin minyak di bawah, ini barang-barang seperti nanti itu meja-meja, rangkaian meja kita taruh di sini ya teman-teman, taruh di sini kan, seperti itu, supaya nanti bisa masuk semua kan, seperti itu. Kalau kertas-kertas segala macam itu di atas seperti itu. Nah kemudian setelah kita mempersiapkan gerobak teman-teman ya, gerobak ya semampu teman-teman seperti itu ya, sehemat teman-teman, sesimpel teman-teman. Kemudian yang hal yang paling pokok lain adalah kompor ya teman-teman. Jadi kompor ini satu set, kalau teman-teman beli ya mungkin harus ngerangkai sendiri ataupun kita mau ke tukang las ya teman. Jadi yang kompor seperti ini, kalau saya sini ini di sini saya mengelas ya teman, artinya ke tempat tukang las kita kebikinan seperti ini, jadi tiangnya seperti ini. Nah jadi satu setnya gini, ada dudukan kompor, kemudian ada ini kompor mawarnya, semawar ya seperti itu, kemudian selang, regulator, dan tabung gas ya seperti itu. Kemudian ini wajan ya seperti itu, ataupun apa nama bahasanya beda-beda ya teman. Ini kalau saya wajan. Kemudian baru alat-alat lain seperti serok, kemudian capit, peniris seperti itu, atau eyek atau apa ya seperti itu, dan tempat minyak seperti itu. Nah ini yang paling pokok ya teman-teman, yang harus kita siapkan, kita ada siapkan lah seperti itu. Dan kemudian selain itu kan kita perlu tempat untuk memotong ya teman-teman. Memotong itu kita butuh meja. Jadi meja-meja seperti ini ya teman. Ini bukan meja yang permanen gitu kan. Ini hanya sebuah tiplek ya teman. Jadi tiplek taruh di atas, kita yang kita gunakan yang baliknya ini teman. Maka ini karena sudah selesai goreng, jadi kita balikkan. Jadi ini tiplek biasa saja. Dan kalau teman-teman yang mau desainnya seperti apa, nggak apa-apa, ini tahu didesain dengan menggunakan aluminium itu bisa lebih higienis ya teman. Kemudian meja ini meja rangkaian seperti itu, tergantung teman-teman. Biasanya kalau saya tuh menggunakan meja rangkaian besi, tapi ini tidak ya.
Jadi mejanya sembarang saja, yang penting nanti bisa untuk menaikkan ini di atas ini. Jadi di sini nanti untuk tempat-tempat motong ya teman-teman. Jadi ya ini peralatan-peralatan yang sangat penting ya teman-teman. Selain ini kan kemudian ada alat buat motong-motong cakwe ya teman-teman, seperti ini menggunakan scrap ya. Ini scrap atau apa ya, keping bahasa lainnya juga, tapi kalau saya mengatakannya scrap ya. Nah inilah alat-alat yang pokok. Kemudian di rumah ya ada juga, karena kita membuat adonan gitu teman-teman ya, membuat adonannya itu kan di rumah ya. Jadi kita menyiapkan rumah itu ya seperti bak gitu kan, seperti bak buat ngadon seperti itu. Kemudian ember ya secukupnya ya kan, kalau di rumah sendiri enak gitu kan. Kemudian ada namanya apa, ulekan buat menghaluskan bawang seperti itu, dan apa ya yang lainnya seperti itu aja. Jadi tidak terlalu banyak dan lebih simpel ya teman sebenarnya seperti itu. Dan kalau ngadon kan cuma dengan bak, kemudian gayung, ember, dan kalau peralatan lain mungkin apa namanya itu yang wadah-wadah bumbu seperti toples-toples kecil gitu kan, buat pengembang, buat garam, buat apalah itu seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak sekali ya seperti itu. Nah, kalau budget sih teman, ini saya sebutkan mungkin relatif budgetnya saja, secara umumnya saja ya. Kalau kita membuka seperti ini itu ya mungkin yang paling besar adalah modal gerobak ya teman-teman. Gerobak ini kalau sekarang mungkin kalau bikin sendiri ya mungkin 2 jutaan, tapi kalau kita beli ya 3 juta, 4 juta. Kalau ini baru teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli second ya mungkin 2 juta di bawah itu bisa dapat teman-teman. Apalagi ditambah ini ya. Ini mungkin kayak wajan ini mungkin 150 seperti itu ya, tergantung di daerah masing-masing ya. Terus yang kompor ini mungkin di kisaran harga 200 sampai 300-an, karena kalau di tempat-tempat daerah-daerah gini lebih mahal daripada daerah-daerah yang perkotaan gitu kan, karena jasa itu lebih mahal teman-teman ya. Kalau saya kemarin terlalu mahal 3,5 karena di pelosok sana bikinnya ya. Kemudian tabung gas itu berapa menit. Berarti kalau seperti regulator kompor semawar itu ya mungkin kisaran 1 juta. Begitu gerobak ini ya teman-teman, gerobak ini mungkin kita bulatkan aja dengan harga 3 jutaan gitu. Kalau baru ya 3 jutaan lebih teman-teman. Anggap aja 3 juta gitu. 3 juta kita sudah diminimalisir ya, artinya kalau kita beli second aja 2 juta seperti itu. Jadi kalau ini peralatan ini 1 juta, nambah ini 3 juta mungkin sudah 4 juta ya. Kemudian peralatan-peralatan seperti ini mungkin dikatakannya sudah di peralatan kecil, yang ini yang kayak capit segala macam mungkin 500, jadi sekitar harga 4,5 juta ya seperti itu. Nah yang paling besar nantinya teman-teman juga adalah di pembelanjaan teman-teman, karena belanjaan ini sendiri kalau teman-teman beli eceran itu akan rugi teman-teman. Seperti saya juga kalau belanja itu dari awal saya lebih baik beli sekaligus ya, seperti contohnya kan tepung, kalau daripada kita beli eceran gitu kan, lebih baik beli satu sak yang curah gitu kan. Jadi kalau saya curah 200 sekian, sekarang itu 240, 230 kan, tergantung harga pasaran di tempat daerah masing-masing kan seperti itu. Kemudian bumbu-bumbu seperti garam beli 1 pak gitu kan, teman-teman. Gula, kalau gula mungkin oke, eceran ya, gula pasir itu mungkin bisa eceran teman-teman seperti itu. Kemudian kalau gula halus ya, kalau punya modal lebih baik kita nyetok teman-teman. Jadi nantinya kalau buka awal itu ya, jadi dalam 2 minggu 3 minggu itu tidak belanja, beli telur sekali umpamanya satu karpet gitu ya namanya itu, satu karpet itu satu apa itu kan. Nah, itu kan berapa biji yang pakai kita kan dikit-dikit ya teman-teman. Itu salah satunya ya. Kemudian bumbu-bumbu seperti bawang, ada apa namanya, garam muda, kemudian kayak micin, kayak masako itu kan sekali aja teman-teman. Jadi beli banyak. Jadi sebenarnya enaknya gini teman-teman ya. Kalau usaha kayak gini itu tidak harus belanja setiap hari, apalagi kita punya modal awal, kita punya persediaan awal, jadi mudah gitu kan teman-teman. Tidak harus setiap hari bolak-balik ke pasar, harus bolak-balik ke toko gitu kan. Jadi awal pertama kali buka itu teman-teman itu harus siap gitu kan, aja ada kalau bisa dana cadangan. Paling kalau ini tadi ya habis sekitar 4 jutaan teman-teman buat belanja itu ya maksimalkan 2 juta lah, karena kita mikir ya teman-teman tuh kalau goreng kayak gini dengan minyak sedikit itu susah gitu teman-teman. Artinya kita harus punya modal minyak ya minimal 8 liter ataupun 10 liter ya, minim sekali 6 liter. Jadi dikalikan kalau 8 liter sekarang itu 1 liternya berapa ya, 14.000 yang minyak biasa teman-teman. Nah kalau sekali kita beli 100 kali 10 berarti kan 140.000 kan seperti itu. Belum tadi seperti apa namanya tepung terigu 200-an lebih, sehingga itu kan budget yang tidak terduga itu di belanjaan. Dan saya merasakan seperti itu kemarin ya. Jadi beli tapi buat stok 2 minggu gitu teman. Jadi ya besarnya itu di pembelanjaan, bukan kayak gini kelihatan harinya teman-teman ya. Kelihatan oh dari peralatan sekitar 4 jutaan ada cukup gitu kan.
Tapi pembelanjaan itu yang tidak cukup, karena rumit sekali pembelanjaan itu, karena enggak, kalau kita upahnya beli ragi instan yang saset kecil itu yang 9 gram atau 11 gram 9 gram enggak salah, itu kan harga 5.000. Kita akan rugi teman-teman. Lebih baik beli ragi instan itu yang berapa, yang setengah kilo atau 500 gram itu kan harganya 40-an ribu kan seperti. Jadi dan dipakai berkali-kali gitu kan, dipakai 2 minggu 3 minggu kan enak, seperti Back Green Plus. Apanya kalau kita pakai Back Green Plus gitu kan, jadi beli yang 500 gram itu bisa pakai 2 bulan, sebulan kan, enak gitu kan ya. Jadi tidak bolak-balik untuk teman-teman, untuk belanja gitu setiap hari. Nah, jadi itu gambaran kecilnya ya teman-teman. Ketika kita akan membuka usaha seperti ini, itu ya peralatan yang kita lengkapi ya seperti ini. Oh ya, ada lagi teman-teman tambahan, kalau buat menutup adonan, kalau kita di sini mungkin bisa dengan kain serbet yang besar atau kain mori kan seperti itu. Jadi itu salah satu tambahan. Ya mungkin masih ada lagi mungkin peralatan kecil yang tidak terduga ya teman-teman, yang mungkin belum saya sebutkan di sini. Tapi itu sebagian besarnya, sebagian kecilnya teman-teman ya. Besar dan kecilnya pengeluaran kita ketika kita akan merintis usaha seperti ini. Jadi dengan budget 6 juta tadi, menurut saya 4 juta peralatan, 2 juta belanjaan gitu kan, saya rasa sudah cukup ya. Belum lagi kontrakan, berarti kan kisaran mungkin ya 6 juta 7 juta. Kalau kontrakan ini murah ya teman-teman ya. Kalau karena saya di sini gambarannya ini ngontrak segini pagi aja teman-teman, ini 600.000, tapi ada yang tempat kemarin tuh 500.000. Nah, jadi kan pengeluaran kita semakin besar. Artinya dengan dana 6, 7, 8 juta itu sebenarnya kita sudah cukup bahkan untuk nyetok beberapa minggu gitu, seperti itu. Nah, itu saja teman-teman, sedikit sekedar sharing kita, informasi dari saya. Kalau kita menyiapkan bahan-bahan yang paling penting dan kisaran budget yang secara umumnya saja, jadi tidak diperinci secara detail ya. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi teman-teman di video-video dan tayangan-tayangan berikutnya.